Dan pertanyaan yang kedua Ustaz, mengenai masalah kunut. Kalau kita misalnya salat di belakang seorang imam yang kunut, apa kita ikut mengangkat tangan Ustaz atau bagaimana? Mohon dijelaskan Ustaz. Barakallahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang kedua, masalah sholat di belakang orang yang kunut. Ya kalau imamnya dia madhabnya misalnya kunut subuh, ya kita hargai madhab dia. Itu memang pendapat sebagian ulama ya. Imam Syafi'i, khususnya di madhab Syafi'iyah. Ada pendapat itu. Tapi mereka berdalilkan dengan hadits secara khusus di situ tidak kuat haditsnya. Iya. Nah, haditsnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutus subuh hatta faraqad dunya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut subuh sampai meninggal dunia. Dan ini hadits di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Isa bin Abi Isa Mahan. Dan rawi ini adalah rawi yang lemah menurut kesepakatan ahli hadits. Menurut kesepakatan ahli hadits. Andai kata haditsnya kuat pun dari sudut riwayat, apa artinya Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia? Apakah artinya kunut subuh membaca Allahumma hdina fiman hadait misalnya? Itu dari mana mengambil pengkhususan? Padahal kunut itu di penggunaan ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah banyak penggunaannya. Sampai Al-Iraqi menyebutkan kunut punya 12 makna. Punya 12 makna. Ya tidak boleh mengkhususkan makna, kita tidak ada dalil mengkhususkan di situ. Iya. Apalagi ada hadits tegas dari sebagian sahabat, yaitu Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak melakukannya. Beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, hada muhdath. Wahai anakku, itu muhdath, perkara baru. Itu menunjukkan bahwa tidak disyariatkan itu lebih tepat. Tapi yang menjadi masalah begini. Ini juga saya perlu mengajari sebagian teman-teman kadang terlalu keras bukan pada tempatnya. Iya. Haditsnya tadi saya terangkan lemah. Tapi bukan artinya tidak ada dalil sama sekali. Kunut witir itu ada. Ya kan? Nabi pernah kunut witir, mengajari Al-Hasan bin Ali kunut witir. Artinya itu ada. Itu ada kaidah di kalangan ahli fikih. Ma thabata fin nafilah fa huwa thabitun fil fardhah. Apa yang telah syah pada sholat sunnah itu bisa dilakukan juga di sholat wajib. Bisa dilakukan di sholat wajib. Jadi dari sudut pendalilan mungkin ada bentuk sudut pendalilan di tempat lain. Walaupun pendalilan dengan cara ini juga tidak kuat. Sebab kalau itu dia pakai, maka harusnya dia kunut itu bukan di sholat subuh saja, di semua sholat. Ya kan? Tapi tatkala Nabi tidak melakukannya, menunjukkan bahwa kunut itu khusus di witir saja. Karena ada sudut pendalilan, kadang kita menghargai orang yang punya sudut pendalilan seperti itu. Apalagi di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu maksudnya adalah untuk menjaga kebersamaan hati. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau tidak setuju dengan Utsman bin Affan di musim haji. Jadi Utsman beliau menyempurnakan sholat. Padahal sunnahnya Nabi adalah mengqasar sholat di Mina. Tidak disempurnakan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja kalau di Mina. Tapi Utsman enggak, semuanya 4 rakaat beliau. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Tapi pas waktu sholat, Ibnu Mas'ud sholat juga di belakang Utsman, sempurna sholatnya. Ketika ditanyakan hal itu kepada beliau, kata beliau, al-khilafu syarr. Berbeda pendapat itu adalah keburukan. Makanya dibuat kaidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa kalau kita sholat di belakang imam, misalnya imamnya madhabnya
menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau kita sholat di belakang, kita sholat di masjid, yang madhab mereka menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kalau kita menjadi imam di situ, kita juga jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kenapa? Kata beliau, karena menjaga maslahat kebersamaan itu lebih didahulukan daripada menjaga maslahat mengamalkan sebagian sunnah. Itu kaidah beliau sebutkan. Itu kaidah syariat ya, ada timbangannya, ada ukuran-ukurannya. Ya, yang seperti itu dikenal di kalangan orang-orang yang berilmu. Di kalangan orang-orang yang berilmu. Karena itu saya heran juga pada sebagian orang katanya mengajarkan sunnah, tapi kadang kerasnya subhanallah. Saya nggak ngerti juga dari mana dapatnya seperti itu. Iya. Ketika mendengar misalnya seperti saya jawab sekarang ini, ya, boleh kita ikut kunut, mengangkat tangan di belakang sholat. Kalau saya sholat di masjid yang memang imamnya kunut, mengangkat tangan, saya juga mengangkat tangan. Padahal pendapat saya kalau kunut itu, kunut baca saya tidak usah mengangkat tangan. Tapi saya angkat tangan karena kebanyakan orang nggak angkat tangan. Iya. Jadi kalau saya lakukan itu atau saya jawab seperti ini, ada yang menganggap ini ucapan loyo katanya. Tidak berpegang dengan, tidak kuat di atas sunnah. Mau kuat sunnah di atas sunnah kayak gimana? Mau lebih pintar dari Syekh Shalih Al Fauzan kasih fatwa seperti itu. Syekh Rabi kasih fatwa seperti itu. Saya tanya langsung. Iya, Syekh Shalih Al Fauzan itu nggak tahu berapa kali saya tanya, 2 kali, 3 kali. Orang lain juga nanya ke beliau selain saya. Mereka cerita sama saya, banyak yang nanya. Sama jawabannya. Sebab itu kaidah. Ulama itu memahami sesuatu, itu ada kaidah-kaidahnya. Ada cara berpijaknya. Ya, semoga Allah memberi taufik pada semuanya.